Di sebuah TK favorit, anak usia 4 tahun diminta bisa menulis nama lengkap, membaca suku kata, dan berhitung sampai ke 20. Kalau tidak bisa, maaf, anak ibu belum siap masuk SD unggulan. Mahasiswa sekalian, inilah realita hari ini. Calistung diposisikan sebagai harga mati. Padahal, menurut teori perkembangan kognitif dan afektif, memaksakan calistung tanpa kesiapan bisa memicu learning trauma. Memaksakan calistung tanpa kesiapan bisa memicu learning trauma, menghambat executive function, bahkan membuat anak benci belajar. Calistung adalah bagian puncak dari piramida perkembangan. Untuk sampai ke sana, anak perlu melewati fondasi, kematangan motorik, sensorik, kemampuan sosial, pengendalian emosi, hingga kemampuan fokus. Yang sering dilupakan, ada keterampilan penting bernama pramembaca. Pramenulis, dan praberhitung. Anak butuh paham dulu bahwa tulisan adalah simbol, angka adalah makna, dan bunyi punya bentuk. Bayangkan kamu disuruh baca huruf Cina tanpa tahu bahasanya. Bingung, kan? Anak-anak pun sama. Berhitung bukan tentang menghafal. Anak harus paham bahwa angka mewakili jumlah. Tanpa konsep ini, anak bisa hitung 1, 2, 3 tapi bilang hasilnya 5. Ini bukan salah anak. Ini salah kita, yang buru-buru ngajarin konsep yang belum dipahami. Menulis, gerak otot kecil. Tapi otot kecil ini dipengaruhi dulu oleh otot besar. Jadi sebelum bisa nulis huruf A, anak harus lompat, lempar bola, lalu main Play-Doh. Menulis juga soal koordinasi tangan dan mata. Bayangkan, anak mau menggunting, tapi tak tahu sisi mana yang harus dipotong. Jadi penting untuk stimulasi visual spasial sejak dini. Anak usia dini seharusnya bermain, tapi bukan sembarang main, melainkan bermain yang terstruktur, simbolik, penuh eksplorasi. Mahasiswa PAUD, kalian calon pendidik generasi bangsa. Tantangan kalian bukan bikin anak cepat bisa calistung, tapi menyiapkan anak agar siap belajar. Karena anak yang dipaksa bisa, belum tentu suka belajar. Tapi anak yang disiapkan dengan hati, akan jadi pembelajar sejati. Setiap anak tumbuh dengan iramanya sendiri, bukan untuk dipercepat atau diseragamkan. Pendidikan di usia dini semestinya menjadi taman yang ramah, bukan lintasan lomba tak berujung. Mereka yang membersamai tumbuh kembang anak. Para pendidik awal kehidupan, layak dihargai setara dengan peran besarnya, meski sering luput dari sorotan. Dan bagi para orang tua, semoga kita tak lupa. Anak bukan untuk dipamerkan perkembangannya, tapi disyukuri kehadirannya. Dengan sabar, bukan ambisi.